Berjumpa di dalam analisis politik. Kali ini kita akan membahas tentang eh, kampanye harmoni dan problem hoax di media sosial. Seperti kita ketahui bahwa medsos semakin berperan signifikan dalam kehidupan bernegara sekarang ini. Namun demikian, banyak sekali problem-problem yang diakibatkan oleh hoax. Ya, terakhir kasus di Papua misalnya, eh, itu diperuncing juga oleh berbagai seliweran pemberitaan yang banyak bernilai hoax gitu. Beberapa waktu lalu di pemilu 2019, eh, pemerintah sampai memblokir beberapa daerah agar eh, hoax tidak menjadi penyebab semakin meruncingnya permasalahan di dalam masyarakat, menjadi konflik begitu. Nah, eh, hoax ini merupakan ekses atau dampak negatif dari perkembangan media sosial yang sangat maju sekarang ini gitu. Berbagai medsos eh, sebenarnya menjadi sarana yang efektif untuk komunikasi, untuk saling tukar informasi, dan itu menjadi ciri khas dari era informasi sekarang ini gitu. Di mana data kemudian banyak diangkat dan kemudian menjadi bahan eh, percakapan gitu. Nah, eh, tulisan di medsos, ya, di berbagai platform media sosial, pada dasarnya adalah satu pembicaraan, ya. Pada dasarnya adalah satu cakap-cakap, katakanlah seperti itu. Seorang filsuf yaitu John Searle tahun 1969 mengatakan bahwa bahasa adalah suatu tindakan. Jadi medsos yang merupakan cakap-cakap, pembicaraan yang merupakan bahasa, itu sebenarnya suatu tindakan. Apa yang terjadi di medsos, apa yang diperbincangkan di medsos, apa yang dicakap-cakapkan di medsos, itu adalah suatu tindakan dari orang-orang yang aktif di medsos tersebut. Nah, karena medsos itu adalah cakap-cakap dan cakap-cakap adalah bahasa dan bahasa adalah tindakan, maka kita melihat bahwa aktivitas di medsos itu berdampak langsung di masyarakat gitu. Akibat tindakan di medsos itu bersifat masif dan simultan. Karena itu memang harus sangat hati-hati dalam kita mengetik kata-kata di platform media sosial, di Facebook, di Twitter, di platform media sosial lainnya gitu. Karena itu akan berdampak masif dan simultan. Jangan sampai kemudian perkataan kita itu menjadi penyebab dari munculnya sebuah konflik misalnya. Nah, eh, ini merupakan perubahan nilai-nilai dan budaya baru ya. Sebelumnya kan tidak pernah ada gitu. Sebelumnya juga pemberitaan itu biasanya satu arah, dari pemerintah ke masyarakat, kemudian dari media, ya, media mainstream gitu, baik elektronik ataupun cetak, ke masyarakat gitu. Nah, sekarang ini terjadi relasi emansipatoris di mana masyarakat, bahkan setiap individu di masyarakat itu juga bisa melempar berita. Emansipatoris seperti ini sebenarnya baik dan memunculkan eh, partisipasi publik yang masif di dalam berbagai masalah bangsa gitu. Nah, tetapi karena setiap individu bisa bebas melemparkan isu, maka ini berekses negatif yang besar gitu. Berekses negatif yang besar, misalnya banyak mayoritas pemberitaan itu hoax tadi itu. Mayoritas pemberitaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mayoritas pemberitaan itu bahkan berita bohong, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, itu ekses negatif dari eh, relasi emansipatoris yang sekarang terjadi. Kalau dulu di media mainstream misalnya, ada editor, ada redaksi yang menyortir atau memfilter hanya berita-berita yang benar saja, yang bisa dipertanggungjawabkan saja, yang dilempar ke publik, ke ruang publik.
Nah, tetapi di dalam era relasi emansipatoris sekarang, di mana setiap orang bahkan setiap individu bisa melempar isu ke ruang publik, maka terjadilah banyak sekali apa namanya, hoax, ya, fitnah dan lain sebagainya. Dan ini semakin nyata, semakin kuat dengan adanya gejala post-truth. Post-truth itu gejala di mana fakta menjadi tidak penting lagi. Yang terpenting adalah bagaimana alur cerita atau wacana. Yang terpenting adalah bagaimana seorang individu meramu pemberitaan, meramu informasi dalam sebuah cerita yang semakin baik, semakin meyakinkan, dan itu akan dianggap benar gitu. Cerita atau wacana yang tidak benar bisa menjadi benar jika diluncurkan dengan baik dan terus menerus ke ruang publik. Jadi yang terjadi adalah melempar isu, ya, dibuat dengan sedemikian rupa sehingga sangat meyakinkan, kemudian menjadi viral. Dan kata viral ini yang benar-benar bisa menumbuhkan kebaikan yang besar, tetapi di sisi lain bisa menumbuhkan juga bahaya yang besar, bahkan kehancuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah suatu informasi, suatu data itu terviralkan, biasanya masuk media mainstream, biasanya diangkat oleh televisi, diangkat oleh radio, diangkat oleh koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah diangkat oleh media mainstream, maka ini menjadi pemberitaan yang lebih diyakini kebenarannya gitu. Meskipun sebenarnya sumber kemudian fakta itu tidak meyakinkan gitu. Itu gejala era post-truth, ya, dimana gejala era post-truth semakin menajamkan relasi emansipatoris ini, semakin membuat individu itu memiliki kekuatan untuk juga menjadi pelaku di dalam arus informasi. Ini mengandung sisi negatif tadi itu. Masyarakat menjadi objek surveillance, ya, objek pengawasan dari berbagai pihak kepentingan, ya. Misalnya saja masyarakat menjadi tidak punya privasi lagi, bahkan sampai misalnya peminatan seseorang itu bisa terbaca oleh medsos ini. Jangan heran kalau misalnya iklan-iklan dari penyedia platform seperti Facebook, ya, Twitter, dan sebagainya itu sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita sukanya bola, maka iklan yang akan datang ke tempat kita, ya, ke akun kita itu juga tentang bola, atau tentang seputar peminatan kita, tentang seputar kepentingan kita. Disinilah bahwa masyarakat menjadi objek periklanan, dan juga lebih parahnya masyarakat menjadi objek propaganda tadi itu. Propaganda, pemberitaan-pemberitaan, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, yang tidak bisa dicek kebenarannya, yang mayoritas sekarang ketahuan bahwa informasi-informasi itu hoax gitu ya. Jadi masyarakatlah yang menjadi korban utama, menjadi korban propaganda, menjadi korban iklan, dan menjadi korban dari pengawasan berbagai pihak berkepentingan, ya, surveillance. Tidak hanya kepentingan bisnis, tetapi juga kepentingan politik dan lain sebagainya. Misalnya bisa saja sekarang ini setiap individu di Indonesia ini menjadi objek dari katakanlah pemerintahan suatu negara, gitu, negara lain, dan itu dampak buruknya bisa dikuasainya suatu bangsa, ya, oleh negara tertentu atau bahkan oleh korporat tertentu. Nah, inilah bisa ada kemungkinan atau potensi masuknya neokolonialisme, neoimperialisme melalui informasi yang dikuasai, gitu. Melalui informasi yang dikuasai, dan itu mayoritas pemberitaan adalah hoax. Ini menjadikan arus informasi itu tidak jernih, ya. Ada beberapa keburukan hoax, informasi yang menyesatkan, bohong, fitnah, ya, penghinaan bahkan, dan rakyat jadi korban penghasutan,
adu domba, ujaran kebencian, terpecah belah dalam permusuhan. Ini memunculkan potensi-potensi konflik gitu. Ya. Jadi memang agak bisa diterima kalau misalnya di suatu daerah yang teridentifikasi akan muncul konflik, akan meledak konflik, kemudian pemerintah menutup akses ke dalam internet untuk sementara waktu. Ini memang bisa agak diterima nalar gitu, agar kemudian potensi-potensi itu tidak meledak menjadi aktus, tidak meledak menjadi benar-benar terjadi kerusuhan, pertentangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, perilaku diskriminatif berkaitan dengan SARA ini juga sering terjadi, informasi-informasi yang sangat menyudutkan suatu suku, agama, ras, gitu ya, antar golongan. Nah, ini yang merupakan keburukan-keburukan hoax yang semakin menyebar di era informasi, di era media sosial. Kondisi seperti ini, kalau keburukan hoax ini tidak bisa dicegah, maka bisa memunculkan masalah berujung konflik antar individu, konflik horizontal, konflik antar etnik, ya. Ini yang sangat berbahaya. Apalagi kalau hoax ini sudah masuk ke politik, ya. Polri misalnya mencatat setidaknya ada 3.500 hoax setiap hari. Tentu ini berubah-berubah setiap hari, dan bahkan kecenderungannya akan semakin meningkat karena akan semakin banyak akses di media sosial, maka akan semakin banyak juga eksesnya berupa hoax ini. Dan jangan lupa bahwa usia kebohongan hoax politik ini sama dengan usia politik itu sendiri. Jadi hoax itu sebenarnya bukan tren baru, ya. Ini hanya hoax ini perilaku yang menjadi semakin meruncing karena semakin melebarnya akses internet, semakin mudahnya akses internet. Nah, sebenarnya di zaman bahkan di zaman kolonial dulu itu praktek hoax itu sudah ada gitu. Misalnya ini di pemberitaan majalah Historia dijelaskan bahwa pada pertengahan 1946 di Bekasi beredar isu bahwa mata-mata Belanda dari arah Jakarta mengalir ke daerah Republik, ya, ke daerah katakanlah basis dari Republik gitu. Ciri-ciri mereka selalu menyembunyikan kode simbol-simbol merah putih biru, begitu informasi hoax yang berjalan. Nah, karena hoax ini ada pendapat, ada dari seseorang begitu yang diceritakan di majalah Historia, saya melihat seorang bapak dan anak perempuannya dipenggal dengan sebilah celurit karena membawa kertas warna merah putih biru di tas mereka. Nah, ujar ex anggota Laskar di Bekasi. Jadi karena informasi hoax gitu, dan kemudian mengatakan bahwa selalu menyembunyikan kode simbol-simbol merah putih biru, maka itu adalah antek Belanda. Maka ketika ada bapak dan anak membawa katakanlah sesuatu yang bisa diidentifikasi ada unsur-unsur merah putih biru, maka kemudian bapak dan anak ini dihukum mati. Ini luar biasa korban dari hoax ini gitu. Kemudian ada juga pemberitaan lain di majalah Historia, seorang agen nikah secara sengaja menjatuhkan seputuk surat di lantai sebuah kereta api yang menuju daerah Republik. Isi surat itu adalah perintah-perintah dari Nevis, Dinas Intelijen Belanda, kepada Mayor Anu, disertai ucapan terima kasih atas laporan-laporannya. Sesuai target sang intel, surat ini kemudian ditemukan oleh seorang anggota Laskar, dibawa ke markas dan dilaporkan kepada sang atasan. Kegiatan intrik-mengintrik, fitnah-memfitnah pun dimulai. Jadi jangan heran kalau hoax sekarang melebar, karena memang awalnya itu sudah ada sejak dari hoax ini. Kemudian apa saja yang biasa ada di balik hoax? Ya. Di balik hoax itu ada kepentingan politik, ya. Ada kepentingan dagang. Ya. Maka tak heran kalau kedua hal ini berkelindan di masa-masa kampanye pemilu, pilkada,
kita kan akan menghadapi Pilkada 2020 dan akan terus menghadapi peristiwa-peristiwa politik setelah 2020 ke depan begitu, maka kepentingan politik ini akan menjadi bahan hoax gitu, pasti gitu. Dan di Indonesia yang majemuk, yang memiliki keberagaman yang tinggi, biasanya isu-isu agama ya, isu-isu Islam politik itu akan menjadi komoditi yang menjadi bahan konflik gitu di masa-masa pemilu, di masa-masa pilkada. Nah, karena itu seharusnya masyarakat bisa melihatnya ini secara rasional, bahwa ini persaingan politik saja gitu. Kenapa seseorang misalnya dituduh Islam radikal, kenapa seseorang dituduh PKI gitu ya, kenapa seseorang dituduh mengemplang pajak misalnya, kenapa seseorang dituduh pernah merugikan rakyat misalnya, itu harus disadari bahwa itu adalah ekses dari pemilu dan pilkada, itu adalah hoax gitu. Jadi masyarakat perlu benar-benar memiliki kesadaran bahwa berita itu, suatu informasi itu hoax atau bukan gitu. Dan hanya informasi-informasi yang bukan hoax itulah yang kemudian bisa diterima gitu. Kemudian di balik hoax juga mengambil keuntungan dengan mengadu domba masyarakat gitu. Karena misalnya terjadi kalau suatu masyarakat itu bisa diadu domba dan itu akan memunculkan keuntungan materi, maka itu dilakukan oleh si penyebar hoax. Itu ya 3 yang terbanyak di balik hoax: kepentingan politik, dagang ya, dan kemudian keuntungan. Ada juga tentu di balik hoax yang lain, tapi itu 3 hal itulah yang paling sering muncul, yang paling sering memunculkan hoax. Kemudian apa penyebab munculnya hoax? Ada tujuan menghalalkan segala cara ya. Jika seseorang itu benar-benar sangat memiliki satu tujuan untuk meraih suatu posisi, meraih suatu kekuasaan, maka dan dia tidak memakai etika dan moralitas, maka dia akan menghalalkan hoax ini. Kemudian lemahnya undang-undang ITE, yang ini tentu saja berarti harus direvisi undang-undang ITE ini agar semakin mampu di satu sisi semakin mampu menghilangkan hoax, tetapi di sisi lain tentu pasal-pasal karet itu harus dihilangkan. Undang-undang ITE jangan sampai menjadi alat untuk otoritarianisme, untuk berbagai tindakan-tindakan pengekangan dan lain sebagainya. Kemudian juga karena lemahnya law enforcement ya, kurang tegasnya tindakan terhadap berita-berita hoax, ini juga menjadi penyebab munculnya hoax dan semakin hoax. Kemudian kenapa hoax mudah merebak adalah karena rendahnya awareness publik terhadap kebenaran informasi. Publik kadang-kadang juga tidak sadar bahwa itu adalah hoax gitu. Karena itu memang pendidikan politik bagi publik terkait dengan hoax ini perlu terus dilakukan, jangan berhenti ya, agar kemudian publik semakin memiliki kesadaran yang baik dan bisa memilah-milah mana berita hoax dan mana berita yang memiliki kebenaran gitu. Kemudian yang kedua, perilaku orang sekarang amat mudah mengklik, like, share tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Nah, kecenderungan mudahnya mengklik, like, share inilah yang menyebabkan berita-berita hoax dengan cepat terviralkan. Kata viral ini penting ya. Kalau yang terviralkan adalah informasi yang benar, informasi yang baik, maka masyarakat akan menjadi semakin baik. Tetapi kalau yang terviralkan adalah hoax, maka ini bahaya dan bisa berujung pada konflik. Kemudian juga kenapa hoax mudah merebak, karena semakin membludaknya informasi tadi itu terbendung dari berbagai sumber ya. Ada emansipatoris itu ya, ada emansipasi di mana setiap individu pun bahkan bisa melempar isu ke masyarakat. Tidak hanya media-media mainstream, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat dan setiap individu di masyarakat itu memiliki kemampuan yang sama untuk menyebarkan suatu informasi.
Kalau mereka tidak bertanggung jawab, tentu informasi-informasi hoax yang terjadi. Ini berbeda dengan sekitar 15 tahun yang lalu, di mana informasi itu ya didapat masyarakat, ya, sumbernya itu oleh media, dan tentu media melalui editor, telah melalui redaksi, dan hanya berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bukan hoax, yang bisa merebak di masyarakat. Gitu. Nah, terkait dengan salurannya, ya, kita lihat misalnya 62% hoax itu dari tulisan, 37% dari gambar, ya, dan sekitar 0,40 sampai 1% itu dari video. Mungkin sekarang sudah berubah, hoax video yang terbesar, gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang menyebarkan hoax itu sosmed, ya, chat, situs web, televisi, media cetak, email, radio, ya, itu media-media penyebar hoax. Bahkan media cetak dan radio pun pada akhirnya juga berpotensi menjadi penyebar hoax, karena mereka seringkali misalnya menjaring atau memfilter berita-berita yang sudah, dan kemudian yang sudah viral itu mereka angkat, padahal kemudian berita yang viral itu pun belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, kecenderungan medsos sebagai sarana penyebar ide-ide positif. Bagaimana medsos menjadi sarana penyebar ide-ide positif? Ya, pertama tentu berpikir lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi terlalu mudahnya mengklik share itu dihentikan, harus dihentikan. Dan setiap kita mengakses WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, sebelum kita men-share kepada orang lain, sebelum kita memberikan informasi itu kepada orang lain, coba berpikir dulu, ya, apakah ini berita benar, apakah ini berita bisa bertanggungjawabkan, sumbernya jelas. Kalau tidak, lebih baik hapus saja info di berbagai media sosial itu, jangan di-share, gitu ya. Cek sumbernya, kemudian santun di media sosial. Nah, menurut ahli bahasa berkebangsaan Inggris, ya, Jeff Rayleigh 1983, ada 6 unsur kesantunan: kebijaksanaan, kedua kedermawanan, ketiga kerendah hatian, keempat penghargaan, kelima kesetujuan, dan keenam simpati. 6 hal inilah yang menjadi dasar dari santun ini, gitu. Bijaksana, ya, dermawan, rendah hati, menghargai orang lain, ya, kesetujuan dan simpati. Dan kemudian yang keempat, bagaimana medsos menjadi sarana penyebaran ide-ide positif. Hindari konflik. Jika ada kemungkinan konflik di media sosial, maka sebaiknya jangan ikut mengatakan sesuatu di media sosial. Jangan ikut untuk aktif untuk hal-hal yang berpotensi berujung ke konflik, gitu. Itu 4 hal di mana medsos bisa menjadi sarana penyebaran ide-ide positif. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sebelum men-share, ya, sebelum mengetik ulang dan lain sebagainya. Kemudian cek sumbernya, kemudian santunlah di dalam bermedsos. Kemudian hindari konflik, hindari misalnya mengecam orang di medsos, gitu. Karena kalau mengecam orang itu tentu akan berdampak juga ke diri kita. Orang itu akan merespon dan akan menjadi konflik, gitu ya. Kemudian bagaimana menghindari konflik? Pertama, tidak terprovokasi terutama oleh label agama. Tidak terprovokasi label agama. Kemudian jangan baperan, janganlah mudah marah, mudah emosi, kemudian menjawab suatu status di medsos dengan emosi, dengan amarah, gitu. Itu akan memunculkan konflik. Kalau kita melihat status dan kita tersinggung, maka hendakkanlah dulu, berpikirlah dulu sebelum menjawab itu, dan jawablah dengan jawaban-jawaban yang menyejukkan, dengan jawaban-jawaban yang tidak menambah runcing permasalahan. Kemudian yang ketiga, perbaiki perilaku terhadap orang lain di medsos, ya. Upayakan selalu memberi keuntungan kepada orang lain, tidak merugikan, ya. Karena kalau diberi keuntungan, maka orang lain itu tentu akan berpikir dan kemudian baik, ya. Memberi keuntungan dalam arti bukan hanya materi, tetapi merespon dengan baik, ya,
kemudian membenarkan apa yang orang lain katakan dan itu Anda yakin benar gitu. Kemudian yang kedua, tunjukkan apresiasi terhadap orang lain. Ya, perlihatkan bahwa tindakan orang lain yang baik itu Anda terima dan kemudian Anda apresiasi. Tunjukkan simpati. Tunjukkan simpati misalnya dalam satu pemberitaan tentang musibah gitu ya. Tunjukkanlah simpati, bukan kemudian menyukuri ikut angkot gitu ya, tapi tunjukkanlah simpati bahwa Anda ikut prihatin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengedepankan toleransi dan solidaritas. Ini penting. Dan dengan toleransi dan solidaritas, maka keberagaman di dalam kehidupan bernegara kita itu tidak akan memunculkan konflik, tetapi akan kemudian mendapatkan justru kita bisa mengkapitalisirnya gitu. Kondisi bernegara yang beragam, yang majemuk, jika dikapitalisir dengan benar, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang akan memperkuat suatu masyarakat yang majemuk dan beragam itu. Saya kira itu bahasan terkait dengan hoax dan bagaimana kita menghadapi hoax yang semakin gencar di era post-truth ini, begitu. Jika Anda merasakan manfaat dari materi ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.